bertanya mengenai foto usahanya, bisa diceritakan nggak secara singkat tentang Sembada ini? Sudah berapa lama sih berdiri dan bagaimana perkembangannya sampai sekarang? Oke, Sembada itu awalnya dari permotoran sih. Dari kita punya motor, terus tempat nongkrongnya awalnya tadi di Movie Store, kita anak vape lah. Timbulnya ide dari teman saya, pilot nih, Garuda, main novel, ngajakin saya usaha. Nah, tempat ini adalah tempat saya sendiri, jadi cuma saya mau nyokin, udah jadi kita mulai tempat sama-sama, jadilah ada Sembada. Singkatnya seperti itu. Jadi produk kopinya itu tadinya dari teman saya yang kaya itu. Nah, kalau saya di kitchennya, jadilah namanya kedai Sembada. Awal mulanya dari kita kumpul-kumpulan anak motor aja sih. Untuk produknya apa saja yang dijual, dari siapa, target pasar atau pelanggan utama dari Sembada ini? Nah, kalau produknya itu kita ada makanan dan minuman, makanan ringan ada, minuman ada, terus kopi, soda, dan lain sebagainya. Kalau produk utamanya sih kita di kopi. Terus di sini ada berapa karyawan yang bekerja dan tugas mereka itu apa? Karyawannya ada 4. Tugasnya itu ada yang 2 di kitchen, ada juga yang 2 di bar. Jadi barista sama yang di chef lah. Itu juga semuanya dari yang benar-benar autodidak aja, karena mereka punya basically dari ya misalnya sekolahnya sekolah apa namanya. Jadi kalau misalnya itu tata boga, ya itu aja sih. Kalau keduanya 4, terus di manajemennya ada 4 orang juga untuk urus finance dan lain-lain. Jadi totalnya ada sekitar 8 orang lah yang berkecimpung di Sembada. Jadi apa yang menjadi keunggulan utama bagi Sembada itu yang membuat pelanggan datang dan kembali lagi? Yang buat yang jadi keunggulan Sembada itu mungkin karena tempat dan akses parkir di lingkungan sini yang lumayan besar lah tempat parkir, karena memang konsep utama kita itu tadinya memang tempat nongkrong anak-anak motor. Karena kita dulu ada yang namanya apa kita namanya dulu lupa, reproduksi. Namanya ada reproduksi lah buat kita gitu namanya untuk motor. Cuman kita bingung nih mau bikin tempat nongkrong di mana, akhirnya adalah kita bikin Sembada. Memang pengkhususannya karena anak motor, jadi itu satu. Yang kedua mungkin yang jadi keunggulan kita sampai dengan sekarang, dan itu juga jadi orderan repeat order dari PT-PT yang memang ada acara atau rapat segala macam itu tuh Arnian misalnya. Itu kopi kita lah yang jadi keunggulan sama si Stagot. Terus apa saja itu keterbatasan atau masalah yang saat ini dihadapi dalam menjalankan usahanya? Kalau sekarang permasalahannya mungkin kalau misalnya untuk segmentasi di tahun ini ya, dari awal tahun sampai dengan sekarang tuh mungkin semenjak demo kemarin tuh daya beli semua segmentasi bisnis tuh turun. Itu satu. Yang kedua, kelemahannya Sembada itu outdoornya. Jadi misbar lah kalau misalnya udah hujan, yang memang sekarang tuh nggak ngerti lagi deh cuacanya kayak gimana. Itu panas, atau tuh hujan gitu kan. Itu sih yang menjadi kelemahan Sembada di situ. Kalau yang lain mungkin masalah fluktuasi menu sih. Itu aja. Ya. Kemudian ada keluhan atau feedback negatif yang sering muncul dari pelanggan? Alhamdulillah sih sampai sekarang masih 47 48 ya. Cuma masalah rasa aja sih. Tapi kan rasa itu kan relatif ya. Balik lagi ke individu masing-masing. Ada yang memang kemanisan atau misalnya apa terlalu creamy lah, kopinya kurang berasa, itu balik lagi ke individu masing-masing. Sedangkan kita dibikin di sini kan itu kan semuanya rata secara general gitu resepnya. Kalau dibandingkan dengan pesaing, di bagaimana kedai Sembada masih kalah atau tertinggal? Kalau buat saya pribadi sebagai owner mungkin masalah maintenance, masalah bangunan yang masih tertinggal, karena kalau misalnya emang teman-teman melihat juga kan mungkin maintenance-nya masih agak kurang ya, karena menurut saya tahun ini lah tahun yang menurut saya paling buruk buat semua segmentasi bisnis, bukan hanya di F&B doang, di beberapa retail juga kayak gitu lah, daripada turun juga. Makanya untuk maintenance mungkin terkait cost operationalnya belum ada gitu. Karena kita masuknya ke sini ya. Tapi kalau secara general yang menjadi kelemahan menurut saya ke infrastruktur sih, karena kita nggak punya kanopi ataupun yang bisa menghindar dari hujan atau gerimis. Apakah ada segmen pelanggan baru yang belum disentuh oleh kedai Sembada, tapi punya potensi yang bagus? Yang belum itu mungkin lebih karena plat merah ya, karena masuknya kan agak susah. Kita memang UMKM yang terdaftar juga di Jackpreneur. Cuma memang sekarang kan Jackpreneur itu kalau misalnya ada order di misalnya
contoh di kelurahan atau kecamatan kita kan harus pakai katalog ya. Nah sekarang kan prosesi katalog agak rumit kan, makanya yang belum tersentuh itu, padahal potensinya bagus. Terus juga kita mungkin karena SDM-nya masih kurang, kita juga belum bisa buka-buka terus kalau misalnya jackpreneur lebih suka event di mana, di daerah mana, atau di lingkungan mana gitu sih. Sebenarnya agak rumit di situ. Bukan permasalahan kita nggak bisa mencakup ke ranah situ, tapi mungkin SDM-nya aja sih yang belum mencakup ke situ. Kalau yang lain sih, kita juga online juga udah main. Cuman kalau misalnya order PT kita udah main juga. Jadi misalnya botolan dikirim untuk rapat atau segala macam meeting itu udah masuk juga. Cuman memang yang belum kita masuk dan potensinya besar sebenarnya ke ranah yang plat merah ini, jackpreneurnya gitu. Selanjutnya ada nggak sih kayak tantangan terbesar atau ancaman yang dihadapi saat ini kayak misalnya dari segi pesaing atau perubahan dari konsumen? Kalau masalah tantangan terberat, ya kita juga punya segmentasi, kita punya kacamata atau kita juga bisa melihat sendiri bahwa pesaing-pesaing sebenarnya itu yang luar biasa. Dari segmentasi tempat, Instagramable lah segala macam, gitu kan, tempatnya juga keren-keren. Terus apa namanya chip in dari investor-investor, karena seenggaknya itu pure tanpa investor. Kita benar-benar bangun dari nol, yang memang saya sama partner saya itu ngebangun Sembada benar-benar yang dari nol gitu. Nggak dari chip in dari orang lain, dari investor. Jadi mungkin persaingan terberat adalah tempat-tempat yang memang lebih proper dibanding Sembada itu satu. Kalau masalah masakan, minuman dan lain-lain, kopi kita masih bisa bersaing lah. Kalau masalah tempat mungkin banyak lah yang lebih bagus. Karena kan anak-anak zaman sekarang apa sih tempat nongkrong? Yang penting eye catching, bisa foto-foto, upload segala macam gitu kan. Nah itu kan salah satu kelemahan yang bisa menjadi kelemahan Sembada.